Ya teman-teman, sekarang kita akan belajar dari jenis kreator dan nanti kategori channel apa aja yang terbukti sukses ya. Nah yang pertama, ini ada dua jenis kreator ya. Yang pertama adalah dia menampilkan wajah. Yang kedua tidak menampilkan wajah. Kan banyak nih teman-teman juga ngeliat di YouTube itu ada orang yang bikin konten dia nggak menampilkan wajah tapi kok viewersnya banyak. Nah, ini ada dua keuntungan dan kerugian ya. Kalau teman-teman misalnya nggak menampilkan wajah, memang fokusnya ya udah saya nggak mau menampilkan wajah. Biasanya itu hanya bisa dapat dari AdSense aja. Jadi jarang orang untuk ini apa namanya ngundang sebagai pembicara atau apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menampilkan wajah itu lebih bagus karena personal branding kalian itu lebih kena. Jadi orang lihat oh ternyata si Samson, misalnya nama kalian Samson ya. Ternyata si Samson ini dia bikin konten tentang edukasi dan gue mau coba endorse di dia. Nah, jadi orang lebih percaya kalau misalnya teman-teman mau ngendorse gitu. Tapi kalau nggak tampil wajah, biasanya orang mau ngendorse itu agak agak segan gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa dapat endorse juga gitu. Jadi terserah teman-teman mau menampilkan wajah atau tidak menampilkan wajah ya. Oke. Nah, kita masuk ke kategori channel YouTube yang terbukti sukses ya. Ini dia channel yang terbukti sukses. Yang pertama ada tutorial tips bisnis dari Ayu Catur. Teman-teman bisa nonton aja atau lihat aja channelnya Ayu Catur. Nanti teman-teman bisa contek kalau misalnya teman-teman mau pakai channel seperti ini atau bikin channel seperti ini. Nah, ini dilansir penghasilannya dia dari Social Blade ini sekarang 288 itu paling kecil, dan kalau nggak salah itu 288 itu estimasinya adalah dikali 10, berarti dia 288 dikali 10 itu berarti penghasilannya estimasi adalah 2800-an dikali 14.500 coba. Nah, berarti estimasi penghasilannya dia sekitar 40 jutaan teman-teman, 41 juta ya. Nah, kita langsung cek lagi channel berikutnya yaitu review film. Nah, ini review film ini gede banget teman-teman penontonnya. Jadi memang banyak banget orang yang butuh hiburan sebenarnya di YouTube itu ya. Nah, ini channel YouTube review film berarti total 33.000 ya. 33.000 kita coba dikali 14.500. Nah, berarti penghasilannya dia rata-rata 478 juta teman-teman. Ini gede banget ya dari review film, gila. Nah, ini ceramah Islam. Kita lihat ceramah Islam berarti penghasilannya total 2.224 ya. Dikali 14.500. Nah, ini penghasilannya dia estimasi sekitar 32 juta teman-teman. Sekarang kita next lagi. Nah, ini channel untuk tutorial YouTube. Kan teman-teman banyak nih nemuin orang yang bikin tutorial YouTube secara gratisan. Nah, kalau ini kenapa berbayar? Karena ada nanti di belakang kita akan hack YouTube gitu ya. Teman-teman akan tahu polanya. Karena saya lihat belum ada yang bikin nih di channel tutorial YouTube. Nah, ini orang bikin channel tutorial YouTube, dia ngebahas tentang tips dan trik bagaimana caranya biar YouTube itu bisa sukses, teroptimasi dan sebagainya. Ini total dia mendapatkan 85 dolar karena ini mungkin dia channel baru ya. 85 dolar dikali berarti 850 ya. 850 dikali 14.500. Estimasi penghasilannya dia sekitar 12 juta, teman-teman. Nah, ini kita langsung untuk next lagi ya. Nah, ini sekarang channel musik. Ini channel musik ini juga banyak digemari karena kita kadang kalau lagi suntuk suka nyari musik atau lagi di kerjaan gitu ya. Nah, ini kita lihat dari musik populer. Ini penghasilannya sekitar 530 dikali 14.500. Itu sekitar 7 jutaan, 7 juta 600 teman-teman. Itu penghasilan dari channel musik. Kita next lagi. Nah, ini adalah cerita horor. Kalau misalnya teman-teman suka nonton cerita horor, ini dari RJL5 penghasilannya kita lihat 4.500 kali 10 berarti 45.000 dikali 14.500. Total penghasilannya sekitar 652 juta teman-teman dari YouTube si RJL5 ini ya. Nah, ini YouTube termasuknya konten horor ini konten yang banyak diminati juga oleh orang Indonesia karena orang Indonesia itu juga suka hiburan berbau horor kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau niru juga bisa bikin konten seperti ini.
Oke. Nah, sebenarnya pada hakikatnya adalah semua konten itu bisa dioptimasi, semua channel ya, semua channel itu bisa dioptimasi asal yang pertama teman-teman fokus hanya satu kategori, jadi nggak boleh campuran ya. Channelnya nggak boleh campuran karena nanti algoritma YouTube akan nilai nih channel tentang apa sih nggak jelas gitu, nanti nggak akan teroptimasi oleh YouTube kalau teman-teman channelnya campuran. Buat yang udah terlanjur campuran, bikin channel baru aja baiknya gitu, bikin channel baru aja karena channel yang lama itu udah terkontaminasi, jadi baiknya channel baru aja. Nah terus yang kedua adalah tidak copyright atau melanggar hak cipta. Nah ini banyak lagu-lagu yang biasanya melanggar hak cipta. Nah, kalau teman-teman bikin konten tentang lagu, itu juga agak riskan sebenarnya. Saya nggak terlalu nyaranin kalau teman-teman mau bikin channel tentang lagu-lagu aja gitu ya. Saya nggak terlalu nyaranin karena nanti bisa kena hak cipta. Nah, terus yang ketiga adalah butuh kesabaran untuk bisa menghasilkan gitu ya. Nah, ini saran dari saya, jangan bikin channel yang orang nggak akan cari seperti daily vlog karena kita bukan artis teman-teman. Jadi misalnya nih, kalian bikin channel kayak zaman dulu tuh Atta Halilintar. Nah, kenapa Atta Halilintar kok bisa terkenal dengan vlognya? Dia nge-vlog setiap hari gitu. Karena zaman dulu itu YouTube itu belum seterkenal sekarang, teman-teman. Belum banyak pesaingnya. Karena jadi mudah dicari. Orang ketika ngeliat, oh YouTube-nya Atta nih, apa nih dia isinya apa gitu. Belum banyak orang yang ngupload ke YouTube. Sekarang udah jutaan orang mungkin ngupload di YouTube, jutaan orang Indonesia. Jadi teman-teman harus bersaing di sana. Gimana caranya bersaing? Ya nggak bisa teman-teman bikin konten ngevlog segala macem terus teman-teman harapannya pengen dilihat. Nah itu nggak bisa teman-teman karena nggak akan bisa teroptimasi karena banyak banget pesaingnya. Jadi jangan bikin konten seperti itu. Jadi bikin konten yang sesuai niche atau terkategori yang nanti bisa kita optimasi ya. Kalau misalnya teman-teman bingung mau bikin konten apa, lalu teman-teman bisa mulai dari hobi. Hobi kalian apa? Hobi kalian misalnya masak. Nah, dari hobi masak itu kalian bisa bikin tentang resep masakan. Nah, itu kan kalian bisa tuh. Atau dari pekerjaan kalian. Pekerjaan kalian itu sehari-hari ngapain? Misalnya jadi tukang bengkel. Nah, kalian bisa tuh tutorial ngoprek-ngoprek busi atau apa gitu. Jadi ngasih tahu ke penonton kalian bahwa ini caranya untuk benerin busi atau jok motor atau apalah. Nah, itu kalian bisa. Nah, kalau misalnya bingung, masih bingung juga, nggak ngerti, bikin atau contek channel orang yang udah ramai yang tadi saya bilang tuh, yang seperti kategori-kategori channel yang sebelumnya yang saya bilang. Nah, itu kalian juga bisa mulai dari situ ya. Oke, paling itu aja dari saya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk mulai praktek bikin channel YouTube ya. Oke, thank you buat teman-teman.